Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Satgas Hilirisasi dan juga semua kementerian terkait, termasuk ada Pak Menteri KKP, kita baru melaporkan kepada Bapak Presiden beberapa proyek yang akan kita investasikan, kita akan review di hilirisasi, dari hilirisasi mineral, batu bara, kemudian juga produk pertanian, produk kelautan, seperti rumput laut, dan yang lain-lainnya kita mendiskusikan, kita melihat proyek-proyek ini dampaknya gimana dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, dampaknya ke segi ekspor seperti apa, penurunan importnya seperti apa, dan juga kesiapan tentunya dari pendanaannya. Dan dalam hal ini nanti kita dari semua kementerian akan duduk lagi untuk lebih mendetailkan program-program itu, proyek-proyek itu, sehingga bisa menjadi visible, karena ini investasinya juga harus memberikan return yang baik, yang acceptable, karena ini akan banyak berikan pendanaan misalnya oleh Danantara. Jadi Danantara juga kita akan melalui proses yang proper, melalui proses komite investasi, due diligence, itu semua step akan kita lalui, karena kita juga terbuka sesuai dengan industrialisasi yang ingin kita tempuh, yang ingin kita capai. Sehingga kita bisa mempunyai industri yang sehat, yang berkelanjutan, berkesinambungan, di saat bersamaan ini mempunyai dampak yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian kita, dan juga yang paling penting yang tadi kita bicarakan itu adalah berapa banyak pencipta lapangan pekerjaannya, Pak Menteri ya. Itu setelah yang kita bicarakan, kita mereview saja, tapi kembali lagi nanti ini akan diserahkan sesudah lebih detail dan akan dianalisa oleh tim dari komite investasi, komite audit dari Danantara. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Ya, tentunya kita juga melihat dari segi kesiapannya, karena ini kan beberapa proyek ini memang kita memerlukan visibility study-nya lebih rinci lagi, lebih detail lagi, dan tentunya bagaimana ini yang paling penting bisa melibatkan para petani, contohnya rumput laut, nelayan, budidaya ini kan sangat bisa melibatkan petani, budidaya udang dan yang lain-lainnya. Jadi tidak semata-mata hanya dari melihat return-nya saja, misalnya return-nya 14% atau 15%, tetapi juga dilihat dampak-dampak lainnya yang positif, yang terutama dampak ini bisa terus-menerus. Seperti salah satu produk yang tadi kita sampaikan adalah rumput laut, yang memang sangat-sangat positif, dan produk turunannya kan sangat banyak untuk rumput laut ini. Jadi itu yang kita bahas, juga aspek-aspek lainnya. Nanti masalah return atau yield-nya itu nanti akan kami melakukan analisa tersendiri lagi. Gitu ya. Mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Satgas Hilirisasi dan juga semua kementerian terkait, termasuk ada Pak Menteri KKP, kita baru melaporkan kepada Bapak Presiden beberapa proyek yang akan kita investasikan, kita akan review di hilirisasi, dari hilirisasi mineral, batu bara, kemudian juga produk pertanian, produk kelautan, seperti rumput laut, dan yang lain-lainnya kita mendiskusikan, kita melihat proyek-proyek ini dampaknya gimana dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, dampaknya ke segi ekspor seperti apa, penurunan importnya seperti apa, dan juga kesiapan tentunya dari pendanaannya. Dan dalam hal ini nanti kita dari semua kementerian akan duduk lagi untuk lebih mendetailkan
program-program itu, proyek-proyek itu, sehingga bisa menjadi visible, karena ini investasinya juga harus memberikan return yang baik, yang acceptable, karena ini akan banyak berikan pendanaan misalnya oleh Danantara. Jadi Danantara juga kita akan melalui proses yang proper, melalui proses komite investasi, due diligence, itu semua step akan kita lalui, karena kita juga terbuka sesuai dengan industrialisasi yang ingin kita tempuh, yang ingin kita capai, sehingga kita bisa mempunyai industri yang sehat, yang berkelanjutan, berkesinambungan, di saat bersamaan ini mempunyai dampak yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian kita, dan juga yang paling penting yang tadi kita bicarakan itu adalah berapa banyak pencipta lapangan pekerjaannya, Pak Menteri ya. Itu sebenarnya yang kita bicarakan, kita mereview saja, tapi kembali lagi nanti ini akan diserahkan sesudah lebih detail dan akan dianalisa oleh tim dari komite investasi, komite audit dari Danantara. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Ya, tentunya kita juga melihat dari segi kesiapannya, karena ini kan beberapa proyek ini memang kita memerlukan visibility study-nya lebih rinci lagi, lebih detail lagi, dan tentunya bagaimana ini yang paling penting bisa melibatkan para petani, contohnya rumput laut, nelayan, budidaya ini kan sangat bisa melibatkan petani, budidaya udang dan yang lain-lainnya. Jadi tidak semata-mata hanya dari melihat returnnya saja, misalnya returnnya 14% atau 15%, tetapi juga dilihat dampak-dampak lainnya yang positif, yang terutama dampak ini bisa terus-menerus. Seperti salah satu produk yang tadi kita sampaikan adalah rumput laut, yang memang sangat-sangat positif, dan produk turunannya kan sangat banyak untuk rumput laut ini. Jadi itu yang kita bahas, juga aspek-aspek lainnya. Nanti masalah return atau yield-nya itu nanti akan kami melakukan analisa tersendiri lagi, gitu ya. Mungkin Pak.